Silakan bagi yang tidak ada kendala, mungkin bisa mengaktifkan kameranya ya. Ini banyak yang off cam. Mungkin bisa diaktifkan kameranya. Ya, karena kan kalau nggak kelihatan kameranya, saya nggak tahu nanti ya, hadir atau tidak ya. Oke, hipertensi dalam kehamilan itu apa sih? Ada berapa deh hipertensi dalam kehamilan itu ada berapa? Ada apa aja jenisnya yang termasuk hipertensi dalam kehamilan? Ada yang sudah pernah belajar mungkin atau tahu? Mbak Adelia Agustin, apa Mbak hipertensi dalam kehamilan itu? Setahunya Mbak Adel deh, apa? Hipertensi dalam kehamilan itu apa? Izin masuk Ibu. Setahu saya hipertensi kehamilan itu yang ada yang udah hipertensinya sudah diketahui sebelum hamil, sama hipertensi yang terjadi pada saat hamil. Oke, berarti ada dua, hipertensi sebelum hamil sama hipertensi yang diketahui saat hamil. Kalau preeklamsi dan eklamsi itu apa? Mbak Fadia. Mbak Fadia, setahu Mbak Fadia, preeklamsi atau eklamsi itu apa? Dijawab sebisanya, nggak usah searching-searching dulu lah. Mungkin kan sudah sering dengar ya, preeklamsi, kok jadi penyebab kematian ibu misalnya. Apa kira-kira preeklamsi itu? Peningkatan tekanan darah, Ibu. Apa? Peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah. Oke, yang lain mungkin bisa berpendapat Mbak Frista Melati, Putih-Putih Melati Alibaba. Apa Mbak preeklamsi? Izin masuk Ibu, jadi preeklamsia itu adalah komplikasi yang terjadi pada ibu hamil selama masa kehamilannya yang mana ini berpotensi berbahaya pada kehamilan dan janinnya pastinya yang ditandai dengan tingginya tekanan darah ibu atau meningkatnya tekanan darah. Tingginya tekanan darah. Oke, kalau seperti itu ada nggak bedanya antara hipertensi dengan preeklamsi? Mbak siapa ya? Dua 29 kelas A siapa? Saya, Ibu. Oke, silakan. Bedanya apa kalau hipertensi saja dengan eklamsi? Spontan aja, jangan cari-cari dulu. Setahunya 10% dari semua perempuan hamil di seluruh dunia. Dan kalau di Amerika Serikat, kejadian hipertensinya ini berkisar antara 6-8%, dan di Indonesia itu datanya lebih tinggi. Jadi prevalensi hipertensi pada ibu hamil dilaporkan sebesar 12,7%. Di mana hipertensi dalam kehamilan ini merupakan penyebab penting morbiditas akut berat, cacat jangka panjang, dan kematian ibu serta bayi. Jadi hipertensi dalam kehamilan ini masih masuk ke dalam 3 besar penyebab angka kematian ibu. Kalau dulu mungkin didominasi oleh perdarahan ya, tapi untuk proporsinya sekarang berubah di mana HDK ini bisa menjadi penyebab utama dalam kematian ibu. Ya, jadi hipertensi dalam kehamilan, tekanan darah sistol. Kalau tadi kan teman-teman menyebutkan hanya kenaikan tekanan darahnya meningkat gitu. Tapi meningkat yang seberapa gitu ya? Seberapa banyak dikatakan
hipertensi. Jadi kalau dikatakan hipertensi adalah tekanan darah sistolnya lebih dari sama dengan 140 mm Hg dan diastolnya itu lebih sama dengan 90 mm Hg pada 2 kali pemeriksaan berjarak 4-6 jam pada ibu hamil yang sebelumnya mempunyai tensi normal. Jadi sebelum hamil kok dia normal, tapi ternyata setelah hamil dalam 2 kali pemeriksaan dengan selang waktu 4-6 jam, tensinya itu meningkat menjadi lebih besar sama dengan 140/90 mm Hg. Ya, ini kalau untuk angka kematian ibu di Indonesia ya, peringkat 3 di Asia Selatan dan Asia Tenggara, di mana ini saya masih menggunakan data SUPAS ya tahun 2015, meskipun ini sekarang udah 2022 ya, di mana tersebut angka kematian ibu adalah 305/100.000 kelahiran hidup. Dan 5 penyebab kematian ibu ini adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, partus lama atau macet, dan abortus. Nah, sebenarnya kalau untuk kayak perdarahan, HDK, infeksi, ya ini semua sebenarnya termasuk penyebab kematian yang bisa dicegah gitu ya, kalau kita memang bisa mendeteksi secara dini dan tahu bagaimana harus mengatasinya secara cepat. Nah, ini ya proporsi HDK ini meningkat ya pada tahun 2010 ini lebih dari 30% kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh HDK yang tadinya disebabkan oleh perdarahan sekarang menjadi HDK. Ya mungkin ini banyak faktor ya, terutama mungkin dari gaya hidup ya, di mana sering makan junk food, kemudian mungkin aktivitas fisik yang berlebihan tanpa diimbangi juga dengan olahraga dan gaya hidup sehat, ini juga menjadi penyebab hipertensi dalam kehamilan. Nah, ini faktor risiko ya, faktor risiko perilaku penyebab HDK, ini mohon maaf ya belum saya update datanya, harusnya mungkin Riskesdas yang terbaru adalah 2018. Ya, ternyata penyebab tertingginya adalah karena kurangnya konsumsi buah dan sayur. Ini ya faktor risiko perilaku penyebab hipertensi dalam kehamilan ya. Lagi nih kalau anak-anak muda ya zaman sekarang banyak yang suka sayur atau enggak nih? Atau mungkin lebih suka ke fast food, junk food, seblak gitu ya. Seblak, kemudian kebab, burger, pizza gitu ya. Nah itu semua ternyata malah menjadi faktor resiko perilaku ya, dari segi perilaku yang menyebabkan hipertensi dalam kehamilan. Nah, jadi mumpung belum terkadung ya, mumpung belum terlanjur, silahkan diubah pola hidup sehatnya. Mungkin lebih banyak berolahraga, kemudian konsumsi buah dan sayur ya, atau paling enggak gizi seimbang ya. Gizi seimbang itu ya berarti ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitamin, mineral ya. Itu semua tercukupi ya. Jadi kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, tapi kalau sekarang dengan gizi seimbang, di mana biasanya proporsi karbohidratnya lebih rendah dibandingkan untuk protein ya. Nah, ini klasifikasinya. Tadi kan kalau tadi hanya disebutkan ada hipertensi sebelum hamil sama hipertensi sesudah hamil ya. Nah, kalau ini berdasarkan International High Blood Pressure Education Program di Working Group Report on High Blood Pressure in Pregnancy, ini diklasifikasikan bahwa hipertensi dalam kehamilan itu ada hipertensi kronik, hipertensi gestasional, preeklamsi, dan eklamsi, serta superimpos preeklamsi. Ya, ada yang tahu mungkin apa nih bedanya hipertensi kronik dengan hipertensi gestasional, kemudian preeklamsi dan eklamsi, dan ada juga superimpos preeklamsi. Ada yang bisa membantu? Siap-siap ya. Kelas A, Mbak Maylin mungkin. Mbak Maylin? Ya, Ibu. Mungkin bisa dijelaskan hipertensi kronik itu apa? Ya, Bu, baik. Jadi untuk hipertensi kronik itu adalah tekanan darah tinggi yang timbul sebelum umur kehamilannya itu 20 minggu atau hipertensi yang pertama kali didiagnosa setelah umur kehamilan 20 minggu. Dan hipertensi ini menetap sampai 12 minggu setelah persalinan. Oke, jadi kalau hipertensi kronik itu memang ibu itu sebelumnya memang sudah hipertensi ya, hipertensi. Jadi pada saat
kehamilan, hipertensinya itu masih tetap ada. Jadi dia sudah kronis lah ya, sebelum dia hamil pun dia sudah mengidap hipertensi. Oke, terima kasih Mbak Melin. Kemudian kelas B, Mbak Dewi Salma, hipertensi gestasional? Izin jawab Ibu, untuk hipertensi gestasional itu merupakan peningkatan tekanan darah yang terjadi setelah usia kehamilannya itu 20 minggu. Atau Setelah pada kehamilan dulu. ya, pada saat kehamilannya. Jadi sebelum hamil belum ada hipertensi. Baik, jadi kalau hipertensi gestasional ya namanya gestasional, dia munculnya pada saat hamil. Yang sebelumnya ibu itu tidak mengalami hipertensi ya, tapi pada saat hamil kok dia tiba-tiba jadi hipertensi, dan biasanya baru ditemui di usia kehamilan 20 minggu ke atas ya. Oke, terima kasih. Kemudian preeklamsi dan eklamsi. Mbak Ilma Fania Umayah. Preeklamsi Ibu, kelainan pada kehamilan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah ya, dan dapat banyak protein dalam urin. Kemudian eklamsi, kejang pada kehamilan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah. Oke, preeklamsi itu dia juga sama-sama terjadinya di atas usia kehamilan 20 minggu ya, tapi dia disertai dengan adanya protein urin ya. Kalau eklamsi itu dia sudah preeklamsi dan diikuti dengan kejang atau penurunan kesadaran ya, itu yang kita namakan preeklamsi. Kalau superimpos, Mbak Danisa. Ya Ibu, izin menjawab. Superimpos preeklamsi itu preeklamsi yang timbul pada kehamilan yang sebelumnya itu telah menderita hipertensi kronik. Yang sebelumnya sudah menderita hipertensi kronik, sebelumnya tidak ada protein urin, kemudian setelah usia kehamilan 20 minggu dia diikuti dengan adanya protein urin ya, gitu ya. Nggak bingung ya membedakan antara kronik, gestasional, preeklamsi, eklamsi dengan superimpos? Bisa semua? Awas lo ya, nanti kalau keluar di ujian jangan salah ya. Oke. Ya ini ya, kalau ini tadi yang tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman, ini mungkin keterangannya ya. Oke. Nah, untuk etiologinya sendiri ya, preeklamsi, hipertensi ini sebenarnya dia disease of theories ya. Jadi penyakit yang banyak banget nih teori yang mengatakan ini penyebabnya ini, ini penyebabnya ini. Jadi penyebab pastinya itu dia belum ada ya, masih teori dan teori. Jadi penyakit yang banyak teori lah ya yang mendasarinya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adanya ketidaksesuaian imunologi antara ibu dan janin, kemudian adanya faktor genetik. Jadi faktor genetik kalau misalnya dulu orang tuanya pernah mengalami hipertensi dalam kehamilan, ada kemungkinan nanti anaknya juga akan mengalami hipertensi dalam kehamilan. Kemudian adanya juga proses plasentasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan terjadinya infeksi pada kehamilan. Nah, untuk faktor predisposisinya ini ada kehamilan kembar, kemudian penyakit trofoblast. Ini penyakit trofoblast ini seperti kayak molahidatidosa gitu ya. Kemudian hidramnion atau polihidramnion, ini di mana amnionnya berlebih. Kemudian penyakit diabetes mellitus, adanya gangguan vaskular pada plasenta, riwayat keluarga ini tadi dengan genetik ya. Kemudian ibu juga sudah pernah mengalami hipertensi dan preeklamsi pada kehamilan sebelumnya, berat badan berlebih dan obesitas sebelum hamil, sosial ekonomi rendah, dan tinggal di daerah perkotaan. Ini merupakan faktor-faktor predisposisi untuk terjadinya HDK maupun preeklamsi. Nah, ini bagaimana cara kita mendiagnosisnya?
ya. Kalau mendiagnosisnya adalah dengan cara pastinya dari blood pressure-nya ya, dari tekanan darahnya. Kemudian dari hasil anamnesa sudah pernah mengalami hipertensi sebelum hamil dan dia nanti akan menetap setelah bersalin kurang lebih 12 minggu ya setelah bersalin dan tidak ada proteinuri pada hipertensi kronik. Kalau gestasional, blood pressure-nya sama, kemudian dia tidak ada riwayat hipertensi sebelum hamil, dan baru muncul biasanya setelah usia kehamilan 20 minggu, dan juga tidak ada proteinuri. Kalau superimpos, dia ada riwayat hipertensi kronik, dan pertama kali ditemukan proteinuri setelah usia kehamilan 20 minggu. Nah, kalau preeklamsia ringan ini, proteinurinya 1+ atau dari pemeriksaan urin kuantitatif ini menunjukkan lebih dari 300 mg per 24 jam ya. Kemudian kalau untuk PEB preeklamsi berat ini blood pressure-nya ini sudah lebih dari 160/110 ya. Kemudian hasil dari proteinurinya itu lebih dari sama dengan 2 positif ya, atau pemeriksaan urin kuantitatif menunjukkan adanya lebih dari 5 gram protein dalam 24 jam. Ya. Kalau tadi ada yang menyebutkan bahwa disertai UDEM gitu ya. Kalau sekarang UDEM malah tidak menjadi penilaian. Ya, tidak dijadikan sebagai penilaian karena banyak juga orang yang UDEM tapi ternyata tidak preeklamsi. Kayak saya kehamilan pertama dan kedua itu termasuknya UDEM-nya berat ya, maksudnya UDEM kaki itu sampai, jadi kalau berangkat itu masih pakai sepatu, nanti pulang pakainya sandal gitu karena sepatu udah nggak bisa masuk gitu ya. Tapi alhamdulillah tidak mengalami preeklamsi. Ya, kalau preeklamsi berat ini juga bisa disertai dengan gangguan pada organ lain ya, biasanya dari hati, ginjal ya, karena terkait juga dengan urin. Kalau eklamsi ini dia ada kejang umum dan atau koma, dia diikuti dengan gejala preeklamsi ya, dan biasanya dia sudah disertai dengan penurunan kesadaran. Jadi kalau sudah kejang kemudian disertai dengan penurunan kesadaran, meskipun misalnya blood pressure-nya itu nggak sampai 160/100, tapi dia sudah ada kejang dan ada penurunan kesadaran, itu sudah masuk ke kategori preeklamsi. Ya, untuk penata laksanaannya ini nanti bisa dilihat ya, untuk hipertensi kronik ini harus istirahat, konsumsi antihipertensi, kemudian ada juga suplementasi kalsium ya. Pantau tumbuh kembang janinnya bagaimana. Kalau misalnya DJJ-nya kok kurang dari 100 atau lebih dari 180, ya berarti sudah terjadi gawat janin, maka kita harus lakukan penanganan gawat janin. Kemudian kalau terjadi pertumbuhan janin terhambat, PJT, ya pertimbangkan untuk terminasi kehamilan. Kemudian kalau hipertensi gestasional, pastinya pantau tekanan darahnya terus, kemudian urin dan pertumbuhan janinnya juga bagaimana, apakah masih baik. Jika tekanan darahnya meningkat, tangani seperti preeklamsi ringan, meskipun ini dia dikatakan gestasional hipertensi ya, bukan preeklamsi ya. Kemudian kalau jika terjadi PJT bisa dirawat atau pertimbangan terminasi, beritahu tanda bahaya PE dan eklamsi. Kalau tekanan darahnya stabil dan sudah memenuhi visible atau tidaknya janinnya ya, bisa dilahirkan bayinya secara normal. Nah, kalau untuk preeklamsi dan eklamsi ini bisa dirujuk ke vaskes yang memadai. Atasi kejangnya biasanya dengan penggunaan MgSO4, kemudian berikan antihipertensi yang sesuai, lakukan pemeriksaan penunjang, dan pertimbangan terminasi kehamilan kalau memang usia kehamilannya sudah memadai atau sudah visible untuk lahir di luar kandungan. Ini untuk penata laksanaan umumnya ya, nanti bisa dibaca. Ini kan tadi sudah yang tadi kayak ringkasannya gini ya, jadi kalau ini yang saya cantumkan lagi. Oke. Nah, ini untuk pemeriksaan penunjangnya ada pemeriksaan darah perifer lengkap, kemudian golongan darah ya. Karena tadi kan salah satu faktor resikonya adalah apa? Ketidaksesuaian imunologi antara ibu dan janin ya. Jadi
Lalu harus juga dilakukan pemeriksaan penunjang golongan darah, RH maupun uji pencocokan silang. Kemudian fungsi hatinya bagaimana? SGOT, SGPT biasanya pada pemeriksaan preeklampsi ini cenderung tinggi ya. Kemudian fungsi ginjal, urea kreatininnya bagaimana? Apakah masih bagus atau tidak? Kemudian profil koagulasinya, pembekuan darahnya, kemudian fibrinogennya bagaimana? Dan juga ada pemeriksaan USG. USG-nya itu juga untuk mengetahui apakah pertumbuhan janinnya bagus atau tidak, terhambat atau tidak, ya kita lakukan dengan USG. Kemudian tadi pada saat untuk penatalaksanaan MGSO 4, penatalaksanaan preeklamsi berat atau eklamsi ya kita perlu memberikan MGSO 4 ya. Tapi harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Jadi refleks patella. Patella tahu ya? Refleks patella apa? Eschia kelas A. Refleks patella. Apa itu refleks patella? Yo, nggak usah searching refleks patella, masa harus searching sih? Langsung jawab. Ya, masih nyari lagi. Refleks patella loh, anatomi fisiologi ada kan? Terus pada saat KDK. Yang pada lutut, Ibu. Iya, pada lutut. Oke, nggak usah dicari-cari lah refleks patella ya. Jadi harus ada refleks patella yang normal pada kedua lutut ya. Kemudian frekuensi respirasinya ini lebih dari 16 kali per menit. Kalau kurang dari itu kita tidak boleh memberikan MGSO 4. Kemudian produksi urin dalam 4 jam sebelumnya lebih dari 100 cc atau setengah cc per kilogram berat badan per jam. Dan harus ready kalsium glukona 10% dalam 10 cc sebagai antidotum. Jadi kalau nanti ditemukan tanda dan gejala intoksikasi, maka kalsium glukonas tersebut harus diberikan dalam 3 menit. Jadi misalnya sudah diberikan refleks patella normal, kemudian frekuensi respirasi 16 kali per menit ya, kemudian produksi urin dalam 4 jam sebelumnya juga sudah lebih dari 100 cc, kita berikan MGSO 4. Kok setelah diberikan MGSO 4, kemudian respirasinya turun nih jadi 8 kali per menit ya, kemudian produksi urinnya juga menurun tajam. Nah, itu kita harus langsung memberikan kalsium glukona 10%. Nah, kemudian ini yang saya temukan terakhir ya, tidak ada bukti yang menunjukkan manfaat dari pembatasan aktivitas, pembatasan asupan garam, dan pemberian vitamin C dan E dosis tinggi pada penderita preeklamsi. Jadi kan biasanya kan kalau ibunya hipertensi atau preeklamsi jangan makan yang asin-asin gitu ya. Tapi ternyata belum ada bukti yang valid ya bahwa menurunkan atau pembatasan asupan garam ini bisa menurunkan hipertensi. Justru mungkin sebenarnya bukan garam ya, tapi yang perlu diturunkan itu kayak natrium ya. Natrium itu kan misalnya kayak di kecap, kemudian di jajanan-jajanan yang micin-micin gitu ya, yang jajanan ini itu kan memang kandungan natriumnya tinggi ya. Nah, itu mungkin yang sebenarnya harusnya dikurangi ya, bukan hanya pembatasan garam ya. Tapi ternyata dengan memberikan terapi kalsium pada ibu hamil itu juga, malah justru bisa menurunkan hipertensi pada kehamilan. Ya, makanya tadi ada terapi kalsium 1,5 sampai 2 mg ya untuk terapi hipertensi pada ibu hamil. Nah, untuk komplikasinya ada bagi ibu dan bagi janin ya. Untuk bagi ibu ini bisa mengalami solusio plasenta. Solusio plasenta apa? Ini kan di pembahasan kita berikutnya ya, perdarahan antepartum kita akan membahas solusio plasenta juga. Solusio plasenta apa, Mbak Dian Widyastuti? Ya, searching juga. Itu Bu, yang apa namanya, plasentanya belum keluar. Plasentanya belum keluar. Bayinya sudah lahir apa belum? Sudah. Bayinya sudah lahir. Ayo, yakin? Belum. Bayinya belum lahir, kemudian Belum plasentanya lahir. gimana? Oke, dibantu Mbak Mita. Mbak Mita Hilatus Solihah, untuk solusio plasenta itu kondisinya seperti apa?
solusi plasenta itu pelepasan plasenta dari tempat implantasi normal sebelum kelahiran. Lepasnya plasenta sebelum kelahiran. Oke, ada yang mau punya pendapat lain? Izin masuk, Ibu. Ya, silakan. Plasentanya itu terlepas dari dinding rahim pas bayinya masih di kandungan. Oke, jadi namanya solusi plasenta, harusnya kan plasenta itu lahirnya setelah bayi lahir ya. Jadi kan setelah kala 2 ada kala 3, yaitu kala pengeluaran plasenta. Tapi pada solusi plasenta ini, justru plasentanya ini sudah terlepas, baik itu sebagian maupun seluruhnya sebelum bayi lahirnya. Ini merupakan komplikasi dari hipertensi maupun preeklamsi. Kemudian ada hipofibrinogemia, adanya sindrom HELLP, bisa juga perdarahan otak saking tingginya tekanan darahnya ya, kemudian kelainan mata, udem paru, kelainan ginjal, nekrosis hati, kelainan jantung, stroke, dan akhirnya kematian pada ibu. Untuk janin ada kemungkinan janinnya tumbuh terhambat atau IUGR, intrauterine growth restriction, kemudian dismaturitas. Dismatur ini antara usia kehamilan dengan kondisi janinnya ini tidak sesuai, adanya prematuritas ya karena untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya komplikasi lebih lanjut pada ibu, sehingga belum waktunya bayi dilahirkan, sudah dilahirkan, misalnya seperti itu. Dan terakhirnya adalah kematian janin. Ya, ini beberapa penelitian mengenai hipertensi yang ada kaitannya dengan preeklamsi. Yang pertama adalah ibu hamil dengan usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, ini berisiko terjadi hipertensi sebanyak 11,5%. Kemudian ini ada angka kecukupan gizi harian yang dianjurkan untuk ibu hamil sebanyak 2.200 kalori. Ini 50-60%-nya karbohidrat, 20-25%-nya protein, dan 15-20%-nya lemak. Pola makan tidak seimbang merupakan faktor risiko terjadinya preeklamsi. Lumayan loh ya, ini berisikonya 4,9 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu hamil yang memiliki pola makannya seimbang. Konsumsi natrium, ya natrium makanya tadi saya bilang bukan hanya garamnya sebenarnya, tapi natriumnya. Jadi mulai sekarang coba deh kalau yang suka micin-micin ya, memang sih yang micin itu enak ya, makanan dengan natrium tinggi itu enak gitu, menggoda ya, ciki-ciki, kemudian apalah ya yang pedes-pedes, tapi yang memang kandungan natriumnya tinggi itu memang enak. Cuma memang, nah ini akan mengakibatkan 7,5% prevalensi terjadinya hipertensi. Kemudian jika berat badan lahirnya lebih dari 3.500 gram, ini juga berisiko 3,7 kali terjadinya hipertensi. Ini mungkin juga kaitannya karena kemungkinan berat badan lahir lebih dari 3.500 gram ini mudah untuk terjadinya obesitas maupun diabetes ya, sehingga dua faktor itu kan juga memicu terjadinya hipertensi. Kemudian ini tadi ibu hamil yang berusia kurang dari 20 atau 35 tahun memang beresiko untuk terjadinya hipertensi ya. Nah, apalagi diikuti dengan pola makan yang tidak seimbang. Jadi kemungkinannya menjadi lebih besar, menjadi 87,72%. Ya, ini kalau pola makannya seimbang, tetap ada kemungkinan mengalami preeklamsi, tapi tidak setinggi yang pola makannya tidak seimbang. Ya. Kemudian ini usia reproduksi sehat ya, 20-35 tahun, pola makannya tidak seimbang, kemungkinan mengalami preeklamsi 38,91%, dan yang berusia sehat memiliki pola makan seimbang, kemungkinan mengalami preeklamsinya sebesar 11,90%. Jadi mulai sekarang ya nggak suka sayur, nggak suka buah, mulai disuka-sukain deh ya. Ini usianya pada berapa sekarang? Usia baru berapa? 19 ya? 19-an ya? Jauh banget ya sama saya ya. Jadi mulai sekarang diatur deh ya, kalau memang nanti mungkin saya habis kuliah mau langsung menikah misalnya. Berarti kan sudah lebih dari 20 nih, udah masuk usia reproduksi sehat ya. Nah, kalau memiliki pola makan seimbang, kemudian hamil, kemungkinan terjadinya preeklamsi 11,90%, kan lebih rendah dibandingkan dengan yang memiliki pola makan tidak seimbang atau usia reproduksinya tidak sehat. Ya,
Oke, untuk apa namanya, untuk preeklamsi dan untuk hipertensi dalam kehamilan, preeklamsi dan eklamsi sudah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak bingung ya membedakan antara hipertensi kronis, hipertensi gestasional, kemudian preeklamsi, eklamsi? Tahu ya cara membedakannya? Insya Allah tahu, Ibu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan hipertensi, preeklamsi, eklamsi? Frista Melati ya? Frista Melati ada yang mau ditanyakan? Ibu, izin bertanya. Untuk tadi kan etiologi atau penyebab dari hipertensi dalam kehamilan kan salah satunya ada infeksi kehamilan. Nah, itu infeksi kehamilan yang seperti apa, Ibu, yang sangat berisiko terhadap peningkatan hipertensi dalam kehamilan ini, Bu? Oke, infeksi dalam kehamilan. Infeksi dalam kehamilan yang seperti apa yang meningkatkan kemungkinan terjadinya hipertensi ya? Oke, kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Tadi kan tata laksana hipertensi, preeklamsi, sama eklamsi itu kan ada diberikan MG-SO4. Itu tujuan diberikan MG-SO4 itu untuk apa, Ibu? Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada? Oke, tadi pertanyaannya mengenai infeksi kehamilan yang seperti apa ya? Infeksi kehamilan. Jadi infeksi kehamilan itu kan banyak ya macamnya ya. Salah satunya misalnya ada infeksi menular seksual, kemudian infeksi TORCH ya atau toksoplasmosis, kemudian infeksi HIV maupun AIDS ya dalam kehamilan. Itu juga merupakan infeksi-infeksi yang bisa menimbulkan atau menjadi faktor predisposisi terjadinya hipertensi ataupun preeklamsi. Nah, untuk etiologinya seperti apa? Seperti tadi disampaikan bahwa hipertensi dalam kehamilan ini kan masih merupakan disease of theory ya, merupakan disease of theory. Jadi banyak teori-teori yang mendasari bahwa ini karena penyebabnya ini, ini karena penyebabnya ini, ini karena penyebabnya ini. Tapi tadi kan disampaikan juga bahwa salah satunya adanya ketidakmampuan misalnya plasenta. Plasentanya tidak sesuai atau tidak bagus atau disfungsi plasenta atau iskemik plasenta ya. Nah, dengan adanya infeksi itu akan memperberat terjadinya infeksi atau iskemik plasenta maupun disfungsi plasenta sehingga mau tidak mau untuk peredaran darahnya ya, mungkin peredaran darahnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seperti itu, Mbak. Tadi yang nanya siapa ya? Baik, Ibu. Terima kasih atas jawaban ini. Oke, nanti ini mungkin untuk infeksinya seperti apa, etiologinya bagaimana, kok dia bisa sampai menyebabkan hipertensi dalam kehamilan, nanti kita juga pelajari bersama-sama ya. Kemudian untuk MGSO4, ya kenapa tadi kok diberikan MGSO4 untuk penata laksanaan preeklamsi maupun eklamsi? Ya, jadi MGSO4 itu memang dia sebagai terapi ya, sebagai terapi untuk untuk preeklamsi maupun hipertensi dalam kehamilan. Jadi dia bisa mencegah terjadinya
kejang ya. Jadi mencegah terjadinya kejang. Kemudian kalau udah jadi biasanya MGSO4 itu diberikan sebelum terjadinya kejang. Jadi misal sudah diketahui bahwa ini tuh PEB misalnya, PEB sudah 160/110 ya. Berarti bagaimana caranya kita mencegah terjadinya kejang. Ya, jadi MGS4 itu diberikan untuk sebagai obat anti kejang. Jadi kalau kita bilang preeklamsi itu nggak bisa dicegah kalau preeklamsi, tapi eklamsinya kan bisa dicegah kan sebenarnya. Kalau preeklamsi kan tadi kalau di disease of theory kita nggak bisa mencegah karena dia ujuk-ujuk tadinya normal-normal aja ya, tiba-tiba pada saat kehamilan di atas 20 minggu kok tiba-tiba tensinya tinggi, kemudian ada protein dalam urin, disertai juga mungkin dengan udem misalnya. Nah, tapi dengan adanya kita bisa mendeteksi, oh ini tensinya segini nih, 160/110, diikuti juga dengan protein urinnya. Wah, ini berarti ada kemungkinan terjadinya kejang. Nah, kita berikan MGSO4 sebagai anti kejang, ya, sebagai anti kejang untuk mencegah terjadinya kejang sehingga tidak terjadi eklamsi itu tadi. Jadi tujuan pemberiannya adalah sebagai obat anti kejang atau sebagai pencegah kejang pada ibu eklamsi. Jadi ini bentuknya dia kayak injeksi ya, injeksi. Kalau untuk yang pertama biasanya secara IM, atau nanti kalau yang kedua bisa diberikan secara IV atau bolus, ya, secara intravena ataupun secara IM. Ya, kalau IM ya dibokong ya, secara IM dibokong, kalau intravena ya melalui cairan infus. Itu ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut ke materi berikutnya atau gimana ini? Habis ini ada kuliah lagi? Ada, Ibu. Oh, ada kuliah lagi. Oke, kalau ada kuliah berarti kita cari waktu lain lagi ya. Berarti saya masih kurang apa nih? Saya masih tinggal kurang ini ya, yang pendarahan antepartum ya?